Oke guys, jadi balik lagi ke channel apa kita? Jovian Kita Jovian Channel ya. Jadi hari ini kita itu mau pergi ke sebuah tempat yang bisa dibilang anti mainstream. Nah, bisa dilihat nih dari outfit kita. Wih, rapi-rapi, nggak kayak yang episode sebelumnya tuh. Episode sebelumnya lancai, pakai kaos, ada yang pakai sendal. Kencang, terlalu kencang, sorry, nggak maksud menyinggung. Nah, gua nggak bisa bocorin sekarang kita mau kemana. Kalau mau tahu kita makan di mana, ikutin terus nih perjalanan kita. Nanti gua bakal kasih unjuk ambience tempatnya, makanan yang kita pesen, gimana kelezatannya. Nah, sebelum itu gue kenalin dulu nih, nggak lain nggak bukan personil inti kita ya. Jadi ya biasa nih muka-mukanya nih, ada William, ada Rico, ini ada supir kita. Nah, FYI hari ini tuh kita ada special guest ya. Kita ada special guest. Lumayan spesial. Karena bisa dibilang sosok ini tuh belum pernah muncul gitu. Dan jenis kelaminnya pun berbeda sama kita gitu. Ini jenis perempuan. Iya, sosok perempuan. Tapi dia tetap jalannya masih napak di tanah, nggak melayang. Belakangnya juga nggak bolong. Langsung aja nih kita sambut ya. Jadi ada Cece Clara. Nah, boleh kenalin dulu mungkin nama Cece, usia dan hobi. Oke. Nama gue Clara Agatha, tapi biasa dipanggil Agatha. Gue udah 25 tahun, paling tua di sini. Oh iya, dia paling Cece ini paling tua. Iya, paling tua. Jadi gue nih sepupunya Jovi. Nah, hobinya apa nih, Cece? Hobinya nonton Netflix. Iya. Paling sejauh ini yang paling favorit apa tuh, Cece? Wah, paling film atau seri? Wah, akhir-akhir ini paling sering ngikutin drakor. Oh, karena kan PSBB kan, jadi kayak nggak ada kerjaan gitu, drakor. I'm here. Dulu aja, nanti kalau udah sampai tempat tujuannya kita sambung lagi. Panggilan kepada Alfredo. Oke, jadi kita sampai ke destinasi pertama kita. Nih, aku kasih unjuk nih. Nah, gue udah sampai di Dog Burger & Co. Udah ini dari luar ya, bisa dilihat itu kayak lampunya, lampu-lampu warna ungu-ungu keping gitu. Wih, keren nih. Saya mau tanya, kalau untuk burger yang best sellernya Redemption. Gue Redemption juga. Ketawa sih lu. Redemptionnya 2. Ini apa Redemption sama daging? Kalau dia ada side cup, terus ada mushroom slice-nya. Di side dish selain kentang juga ada nasi bawang. Kalau di ini itu ada mozzarella-nya, terus ada pickle jalapeno, terus pakai bacon dia. Redemptionnya tambah satu lagi juga ya. Ini strawberry kalau yang favorit apa? Tadi ada beef mushroom pork, chicken skin, Americano fries, crispy chicken skin. makanannya ada diok, ada Valentine tapi no cheddar, terus ada 3 redemption, beef mushroom pork 1, Americano fries 1, chicken skin 1, minumnya ada 2 hot lemon tea. Gitu aja. Oh iya, minumnya hot lemon itu, hot tea-nya tambah 1. Hot tea 1. Iya. 2 hot. Iya. Gitu aja. Iya, itu aja. Oke, makasih Mas ya. Ya. Basically di Dog Burger ini dia nggak ada menu fisik, jadi pakai scan kayak gini. Nah, jadi di scan dia langsung terintegrasi sama Google Drive. Ini dicontohin sama Pak Riko nih, contohin. Jadi secara nggak langsung ya mesti dia ke connect ke Google kan ya, kayak ke Google Drive, jadi bisa dicek kayak menu-menunya. Nah, ini dia. Ini yang favorit nih, Redemption, yang best seller. Burger yang best seller tuh Redemption namanya. Yang ada tanda bintangnya. Dan selain Redemption ada juga The York namanya. Kalau pergi ke Dog, ya burgernya yang favorit ada The York, Redemption, sama The Multisensory. Gua bakal kasih unjuk gimana ambience di Dog Burger ya. Kira-kira ambience-nya kayak gini nih.
Cheers guys. Ayo udah. Di sini gue akan mencoba breakdown apa aja ingredients dari burger Redemption, karena yang gue pesen itu Redemption. Yang pertama itu dari bannya, dia menamakan brioche bun. Nah, menurut gue bannya itu terlalu lembek, jadi kurang gimana ya, kurang soft lah gitu, agak benyek. Nah, selanjutnya Australian Prime Beef Patty. Nah, untuk beef patty-nya sendiri so far oke, gue suka, pas, juicy juga, lembut, jadi mudah untuk dikunyah. Melted mozzarella. Nah, untuk melted mozzarella sendiri itu terlalu tebal menurut gue, sehingga susah untuk dikunyah dan lepas dari burgernya itu sendiri. Beef bacon jam. Beef bacon jam ini adalah basically beef bacon yang ditumis dengan onion, sehingga terasa seperti ada caramelized onion padahal bukan. Selanjutnya sensasi crunchy dari onion ring yang menambah tekstur yang garing. Lalu ada pedasnya juga yang cukup nendang menurut gua dari pickled jalapeno-nya. Tidak ketinggalan saus-saus dari Redemption itu sendiri, ada dua, ada Dobbs Fry sauce dan barbecue sauce. Selanjutnya gue pesen beef mushroom pops. Jadi dari deskripsinya itu adalah champignon mushroom fries, beef, mozzarella, and choice of dipping. Nah, ada beef dan mozzarellanya, tapi ketika gue makan, gue tidak begitu merasakan adanya beef dan mozzarellanya itu. Jadi yang gue rasain ketika gue gigit dan gue kunyah habis itu gue telan adalah gue ngerasa kayak tepung dari mushroom ini kerasa banget, strong, dan pas sama cita rasa gue, enak, gue suka banget dan masih anget juga. Setelah itu potongan mushroomnya juga gak pelit, agak gede. Berikutnya ada crispy chicken skin. Deskripsinya itu golden crispy skin fried with Dobbs special batter and served with choices of dipping. Nah, ketika gue makan gue ngerasa kayak agak tawar ya, jadi kurang berasa tepungnya, dan ya garing sih, garing dan masih hangat juga, tapi menurut gue biasa aja. Masuk ke bagian yang terakhir, ada volcano fries. Basically itu adalah potato fries topped with seared minced beef, barbecue sauce, garlic aioli, pickled jalapeno, dan melted mozzarella. Nah, ketika gue makan, gue merasa ini rasa asamnya tuh cukup dominan ya, tapi nggak terlalu asam banget ya, adalah sensasi asamnya. Terus juga jalapenonya pedas, dan gue merasakan bahwa ini tuh saus tomat dan yang saus kuning itu kayaknya mustard deh, dan kurang dominan rasa barbecue sausnya, tapi mozzarella cheese-nya kerasa, meltednya, terus juga daging sapi cincangnya itu juga berasa. Wah, kalau yang kali ini kentang gorengnya gue rekomen deh. Dan gue mengambil kesempatan untuk mengadakan Q&A bareng head of operationalnya. Nah, jadi gue nanya tuh awalnya kenapa namanya Dob Burger. Nah, sebenarnya Dob itu diambil dari kata doping, yang kalau dalam dunia olahraga doping itu artinya adalah penggunaan obat-obatan untuk meningkatkan performa. Nah, jadi dia pengen burger yang ditawarkan dari Dob ini menjadi doping bagi masyarakat gitu loh. Lalu selanjutnya gue bahas spesifik ke Redemption. Gue mau gali lebih dalam filosofi kenapa terbentuknya menu Redemption ini. Nah, gue tanya, dari sekian banyak burger yang pernah gue makan, gue jarang banget dan malah hampir gak pernah gue nemuin jalapeno dalam sebuah burger.
kenapa di Redemption ini ada jalapeno. Nah, jadi dia juga jelasin lagi bahwa ada latar belakangnya. Jadi Redemption itu kan artinya pembalasan dan jalapeno itu kan pedes. Nah, jadi disitulah ditarik benang merahnya. Ada kesinambungan. Ketika kita membahas dendam kan jadi amarah tuh. Nah, jadi ada pedes-pedesnya itulah yang menyinggung ke situ. Lalu yang kedua itu beef bacon jam. Nah, gue juga jarang banget nih denger nama beef bacon jam. Nah, jadi basically beef bacon jam itu adalah beef bacon dicampur onion lalu ditumis secara bersamaan. Nah, itulah yang disebut beef bacon jam. Nah, lalu selanjutnya juga kenapa ada onion ring di dalam Redemption itu? Nah, beliau juga mengatakan bahwa kalau biasanya orang makan burger kan cuma makan aja terus ada sausnya, dagingnya, that's all gitu, nothing special dah. Dan di sini dia berpikir untuk menggoreng atau membuat sesuatu yang garing, yang crispy, sehingga dia kepikiran untuk menambahkan onion ring. Jadi ketika dimakan, digigit ada sensasi crunchy-nya, kriuk-kriuknya begitu. Dan tidak ketinggalan juga gua kasih masukan, ya siapa tahu masukan gue ini juga bisa bermanfaat bagi Dope Burger & Co, terutama di menu Redemption ini. Gue bilang kayak mozzarella cheese-nya terlalu tebal sehingga susah untuk digigit dan lepas dari burgernya, dan dari bannya itu terlalu benyek, terlalu ya seperti barang yang tertimbun lama gitu loh, udah gepeng gitu, jadi gak fluffy, gak empuk juga gitu loh. Ternyata tempat ini udah berdiri selama 3 tahun dan ini satu-satunya, belum ada cabang lain dimanapun. Dan masnya juga bilang biasanya atau sebelum corona menyerang, Jumat dan Sabtu itu kayak rame dan perlu reservasi untuk makan di sini. Jadi bayangin se-crowded itu. Gue juga kasih alasan kenapa gue pilih untuk pergi ke Dope & Co. Nah, pertama alasannya karena brand yang lain yang pengen kita kunjungi itu tutupnya lebih awal, terus juga perlu reservasi, ada minimum charge-nya, jadi ribet lah gitu. Terus yang kedua, karena dari penampilan dan visual Dope & Co di internet itu kayak menggugah selera kita. Jadi kayak iman kita tergoda untuk mencobai Dope & Co ini, kayak gimana sih rasanya. So kita langsung capcus. Makasih banyak buat jawabannya Mas, sukses terus. Pokoknya Tuhan memberkati lah pokoknya ya. Kita nggak bisa banyak ngomong ya di Dope itu karena dia ada live music sehingga susah banget buat ngomong. Nah, jadi gue di sini pengen sampein aja penilaian gue terhadap Dope Burger. Sebenarnya burgernya secara overall enak gitu. Dan gue pesen yang Redemption tuh dia unique selling proposition-nya tuh ada di jalapeno-nya. Jadi ada sensasi pedas, terus juga ada onion rings-nya juga yang bikin crispy. Enak sih ya, enak ya. Enak. Jadi boleh dicobain. Oh ya, totalnya berapa tadi? Totalnya 744. Nah, 744.000 untuk berlima. Jadi ya masih terbilang worth it lah gitu untuk dicobain. Nggak yang overpriced banget. Kita habis makan Dope Burger, kita mau mampir ke Will's Bar Menteng. Tapi tutup. Padahal di situ kita mau cobain birnya. Nah, sekarang wah, gue kurang paham nih. Kita lagi di mana? Jelasin deh Pak. Yang udah sering Pak, jelasin Pak. Kita lagi di mana nih sekarang? Kita lagi di Kuningan, Mega Kuningan. Mau lihat dulu sih yang mana yang. Pokoknya ntar tunggu udah sampai tempatnya aja kita lihat. Jadi ini kita kasih unjuk ya suasana di sini tuh gimana? Sepi banget. Iya, ini basically perkantoran. Terus sudah malam jadi kayak sepi banget. Kalau mau uji nyali boleh nih. Nah, jadi kita udah sampai ke Jack Sparrow. Oh, ternyata kita mampir guys. Jack Sparrow itu adalah bar and grill ya. Ini nih Jack Sparrow. Tadi sebelumnya kita mau kemana sih? Flint itu di mana? Terus kenapa nggak jadi ke sana? Apa sih? Aku Kayak gini. Tapi udah pernah ke Flint sama Jack Sparrow? Belum. Cece udah pernah Flint?
enakan sini atau full jack? Kalau Ambience-nya. kalau ambience udah besar ini. Oh, enak ini ya? Lebih gede. Oh, lebih gede, lebih luas gitu ya? Luas. Kalau Fliss tuh kecil banget. Oh. Tapi sama bar juga gitu, bar and grill juga. Enggak grill sih, itu menunya kayak lebih ke fusion sih sebenarnya. Fusion ya kayak, campurin ya? Jadi ada soto. Oh, ada soto juga. soto Oh, ada soto juga. Kanpe 2, 3. Ini for the first time gue pergi ke Jack Sparrow. Gue nggak tahu ini tempat apaan. Gue pikir tuh kayak resto-resto gitu. Taunya kayak dia sih positioningnya tuh bar and grill gitu. Jadi ketika gue lihat menunya, gue bingung baca menunya. Bahasanya asing, gue nggak paham. Gue jarang banget nemu menunya kayak gini, nama-namanya. Nanti gue kasih unjuk tuh menu-menunya ya. Mungkin ada Caca. Ayo makan. Mayus? Gimana Jay? Renyah banget sih ini. Oh, churrasnya makanya tadi pas potong langsung kering gitu ya. Oh, oke. Paduannya oke sih. Churrasnya agak sedikit asin terus nggak tahu tuh. Oh kayaknya ini deh. Bukan. Ini keripik coconut. Keripik kelapa deh kayaknya. Kalau ada bentuknya ya. Kelapa. Ini keripik ubi juga. Kelapa. Bukan kelapa. Saya coklat. Gimana? Garu kelapanya doang. Tadi udah nge-chill, udah santai, having fun di Jack Sparrow. Kita minum-minum, kita cemil-cemil, sambil ngobrol lah, kita sharing tentang kehidupan. So, itu dia kegiatan hari ini. Dari kita makan burger, terus kita juga santai nge-chill. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk like video ini, terus juga komen, mau komen apa aja terserah kalian. Terus jangan lupa untuk support channel ini, terus subscribe channel kita. Jangan lupa Ya. support channel ini. Nah, Channel Jovi and Shell. oke. Jadi Komen, like, and subscribe terus. Wait. siap. Pokoknya sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Joy and cheers.